Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kalian begitu semangat hari ini. Hari ini kita akan belajar apa? Digital Branding. materi ruang lingkup digital. Branding. Oke, sebelumnya ya, Bapak coba lihat kalian udah ini belum? Nyaman belum posisinya? Untuk belajar hari ini. Coba dilihat ya. Nanti coba luruskan badannya, kemudian duduknya apakah sudah nyaman, kemudian apakah kalian juga penglihatannya ke monitor sudah aman, nyaman, sesuai itu. Aman semua? Oke. Boleh ketua kelompok atau ketua kelas bisa menyiapkan, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk mengawali hari, Bapak nanti akan coba absen, tapi kalian jawabnya pakai perasaan kalian ya. Perasaan apa kalian? Senang, sedih, galau, dan sebagainya ya. Kalian harus jujur sama perasaan kalian seperti apa untuk hari ini. Nah, kalian coba lihat dulu, apakah di kolong kalian ada sampah? Ada apa ya? Kertas-kertas atau mungkin sisa-sisa makanan yang perlu dibersihkan gitu, monggo. Bisa ditaruh di tempat sampah ya. Oke, Bapak mulai untuk absen kalian ya. Sudah siap? Ya. Agus Fajar. Gembira. Apa? Gembira. Oke, Ahmad Firmansyah. Senang, Pak. Senang. Siap. Ajizah. Bahagia. Bahagia. Oke, Bapak juga bahagia hari ini. Alda. Senang. Oke. Alfi. Senang. Oke, Amanda. Senang. Amelia. Happy. Oke, good job. Anastasia. Bahagia. Oke. Anissa Ayu. Senang. Oke. Anissa Rihada. Oke. Anita. Bahagia. Atorik. Senang, Pak. Senang. Oke. Aulia. Sedih dan kecewa. Sedih dan kecewa. Kenapa Aulia? Kalau muslim Oke, semoga lain waktu menang ya. Balgis. Senang, Pak. Senang. Cika. Senang. Oke. Cinta. Bahagia. Bahagia. Dewi. Senang. Dina. Senang. Senang. Oke. Eka Ajeng. Senang. Ingrid. Senang. Senang. Fadia. Senang. Vanessa. Happy. Hanin. Senang. Oke. Hanum. Senang. Oke. Itfi. Senang. Indah. Senang. Isti. Bahagia. Bahagia. Oke. Karindia. Sedih. Sedih kenapa? Habis baca AU. Baca apa? AU. Tahu tuh apa? Kayak Cerita. Iya, universitas kok. Oh gitu, kayak Wattpad gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan kamu perasaannya bahagia lagi ya, jangan sedih terus ya. Kevin. Very good. Very good. Oke. Louis. Bahagia. Bahagia. Marcella. Senang. Oke. 95% bahkan lebih kalian hari ini merasa senang. Mudah-mudahan yang masih sedih, kecewa atau mungkin lagi galau semuanya berubah nanti menjadi bahagia semua. Amin. Oke. Sekarang Bapak mau coba terangkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu ruang lingkup digital Branding. Apa sih ruang lingkup digital branding itu? Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kita tuh belajar apa sih Pak? Gitu kan. Nah,
kalian nanti akan coba bawa paparkan ya terkait dengan apa itu ruang lingkup digital branding. Nanti kalau kalian nggak paham, nggak ngerti, kalian langsung bisa tanya ke Bapak. Oke, sudah siap? Siap. Silahkan dikeluarkan bukunya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang penting kalian bisa catat ya. Bisa catat di buku kalian masing-masing. Sudah disampul semua? Sudah. Good job. Oke, sekarang kita akan masuk untuk belajar digital branding ya. Jadi tujuan kita dalam belajar ini ya, kita akan mengetahui sama-sama ya. Yang pertama, kalian nanti bisa apa? Menganalisis pengertian dari digital branding. Yang kedua, memahami sejarah digital branding. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis digital branding. Oke, nah, Bapak akan melontarkan pertanyaan untuk kalian. Oke, ada 7 pertanyaan yang nantinya akan membawa kita sebenarnya apa sih digital branding itu? Gitu. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan identitas? Ada yang mau bantu jawab Bapak? Identitas itu apa sih? Oke, Kevin. Biodata. Biodata boleh. Identitas kan? Ada lagi yang lain? Informasi pribadi karena kita punya identitas gitu. Terus apa lagi? Cerminan diri yang membedakan dari orang lain. Cerminan diri yang membedakan kita dengan orang lain karena kita sama orang itu beda ya. Jadi nggak sama. Jadi identitas itu adalah hal yang membedakan kita dengan orang lain. Apakah hanya orang yang punya identitas? Siapa yang punya identitas? Produk juga punya. Terus apa lagi? Apa lagi yang punya? Kan di sini ada tuh identitas ya. Hewan punya nggak identitas? Iya. Punya nama kan dia? Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apakah setiap orang punya karakter atau ciri khas? Punya? Punya ya? Kalian punya ciri khas ya? Punya. Oh dia nih yang mukanya cute. Oh dia nih yang rambutnya ikal. Oh dia nih yang pakai jilbab. Oh dia nih yang ini yang itu, yang sering pakai masker gitu ya. Jadi punya ciri khas atau karakter. Perilaku pun gitu ya. Oh ini nih yang suka nyanyi sendiri nggak jelas gitu kan ada kan. Oh ini nih suka apa namanya suka melakukan hobi misalnya baca gitu. Itu juga karakter juga. Karena itu melekat pada diri seseorang. Terus yang ketiga, apakah sebuah produk punya identitas, karakter, dan ciri khas? Punya. Oke, kalian kalau misalnya jajan apa? Jajan. Snack. Misalnya snacknya merek A ya. Kan dari merek A itu ada tuh yang B, C, D, dan pilihannya banyak ya. Kenapa kalian harus pilih yang A? Karena enak. Karena enak. Nah enak itu termasuk dari ciri khasnya. Mungkin yang satu menurut kalian yang enak, menurut orang lain malah lebih enak. Itu juga preferensi kalian sebagai customer. Terus yang nomor selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang digital? Teknologi. Digital apa? Selain teknologi mungkin? Digital. Kalian tuh di era digital nih. Apakah digital memudahkan hidup kalian? Iya. Contohnya? Handphone. Komunikasi. Berkomunikasi kita tuh kayak mudah karena kita punya digital. Kalau dulu kan pakai merpati ya. Iya. Pakai pos, pakai kentongan gitu kan. Itu kurang efisien. Tapi kalau sekarang dengan adanya handphone, WhatsApp, Instagram, ya kalian bisa langsung ke orang tersebut tapi ya dengan cara yang lebih efisien. Kalau branding apa? Branding mempromosikan. Oke. Brand itu apa branding? Merek. Terus apa branding? Identitas produk. Oke, kita kunci jawabannya. Lalu kalau digital branding itu apa? Pertanyaan nomor 6.
digital branding. Tadi kan udah tuh, digital udah sendiri, branding udah sendiri. Nah, kalau digital branding apa? Berarti identitas merek digitalnya kemana? Konten online. Pelayanan secara online. Pelayanan secara online mana identitasnya? Oke, produk yang punya identitas dan Dipasarkan dipasarkan dan dipromosikan secara online. Itulah digital branding. Kalau branding aja ya di dunia offline juga branding namanya, tapi nggak digital, ya kan? Gitu. Terus yang terakhir, menurut kalian apakah atau mengapa digital branding itu penting? Kenapa? Karena dapat membantu bisnis. Membantu bisnis secara digital, secara online. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Next, nah ini dia. Tadi ya, coba kalian nanti bisa catat hal-hal pentingnya apa gitu ya. Jadi di sini Bapak mau tekankan bahwa digital itu diadaptasi dari teknologi digital ya. Suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, ya kan? Tapi ya secara sistem pengoperasiannya itu otomatis dengan sistem komputerisasi, gitu. Ya. Dan formatnya dapat dibaca oleh komputer. Jadi itu adalah digital. Kalau branding, oke kita lihat yang branding ya. Kalau branding, kalian bisa lihat di situ bahwa praktik pemasaran yang menciptakan nama, simbol, gitu kan, desain yang mudah diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Oke, terus kemudian digital branding adalah apa? Proses membangun, membingkai brand secara online, seperti dengan menggunakan logo, ya, logo digital yang pasti website, aplikasi atau sosial media. Itu namanya digital Branding. Kalian semuanya bawa handphone kan? Nah, apa kalian punya internet? Punya, oke. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan digital branding secara kompleks, yang terlebih ruang lingkupnya, gitu. Sudah Bapak bisa next? Bisa ya? Oke. Terus kemudian ada yang namanya perbedaan digital branding dengan digital marketing. Oke, kita kan pernah lihat ya, atau pernah dengar, atau pernah apa ya, membaca gitu ya, digital branding, digital marketing gitu. Kalian lebih familiar digital branding atau marketing? Marketing gitu. Nah, tapi di situ ada perbedaannya. Kita bisa lihat di sini. Fokusnya digital branding apa? Membentuk citra sebuah brand. Nah, dalam misalnya produk ini pasti dia punya yang namanya brandnya, gitu. Berarti digital branding itu di situ membentuk citra. Tapi kalau digital marketing itu adalah promosi. Di sini harus dibedakan antara branding dan promosi, gitu. Kemudian harus apa kalau objeknya? Mempertahankan interest pelanggan. Interest itu apa sih? Ketertarikan, ya. Jadi digital branding itu mempertahankan ketertarikan pelanggan A untuk bisa tetap memakai produk tertentu. Itu namanya digital branding. Kalau digital marketing dia mendapatkan atensi, baru mendapatkan atensi. Jadi ketika ada digital marketing, iklan dan sebagainya, dia baru menggait atensi untuk bisa memilih produk tersebut. Tapi kalau branding digitalnya itu sudah mulai mempertahankan untuk seseorang dapat memilih brand itu. Jadi harus lebih kuat. Lalu
peningkatan loyalitas pelanggan itu juga objektivitasnya dari digital branding. Sama kalau yang di sini meningkatkan penjualan. Untuk strateginya, digital branding berlaku secara permanen. Jadi kalau misalnya kalian lihat merek ya, kan jarang ya merek itu atau logo itu berubah ya. Aqua dari dulu gitu-gitu aja kan? Iya sih. Tapi kalau iklannya berubah-ubah kan? Nah itu bedanya. Berarti kalau si digital branding itu berlaku permanen, kalau jabatan itu tergantung dengan faktor yang mau dilakukan atau iklan yang mau disampaikan ke masyarakat. Jadi paham ya? Jadi kita masuk ke logo nih, apakah misalnya sebuah produk itu kan punya logo, itu bersifat permanen atau mungkin kalau ada perubahan yang nggak terlalu drastis lah ya gitu, nggak terlalu yang mengubah besar-besaran karena mereka sudah punya brand. Tapi biasanya juga ada yang dirubah tapi perlu dengan konsekuensi yang besar. Ada iklan-iklan yang kayak, halo kita berubah loh brandnya dari ini jadi ini gitu kan, tapi masih satu perusahaan. Itu biasanya juga perlu effort lebih ketimbang untuk yang digital marketing. Next, nah ini sejarah perkembangan digital branding ya. Yang pertama kita bisa lihat secara garis besar ya, digital branding sama marketing itu berkaitan erat. Jadi dulu www ya, World Wide Web pada tahun 1991 ya. Ini pembentukan www ini ya, website yang kalian selama ini akses itu sangat berdampak besar sampai sekarang. Kalian kalau di rumah aksesnya apa? Yang kalian cari? Nonton YouTube? Oke, YouTube apa kalian, influencer mana yang kalian subscribe? Mr. Beast. Apa? Mereka cerita tentang apa? Kisah nyata seseorang diceritakan kembali. Dan itu menarik buat kalian. Oke, terus apa lagi? Oke, terus mukbang. Terus kalian tuh kayak suka gitu ya ngelihat orang tuh makan dengan lahap gitu ya. Oke. Itu juga bisa. Terus, nah di sini tahun 91 itu alat pencari itu akan nantinya akan melebar kemana-mana. Kita lihat di industri 4.0 atau 4.0. Di situ munculnya berbagai macam platform sosial media dengan berbagai macam kepentingan termasuk dengan pemasaran. Kalian punya sosial media apa lagi selain WhatsApp? Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, semuanya dipakai. Yang paling kalian intens itu apa? Wajib banget dicek ya? Iya. Pokoknya makan kuota banyak? Ada wifi. Berarti kalau kalian hidupnya nggak ada wifi apa kabar ya? No lab gitu ya. Oke, nah ini mulai meningkat tuh industri 4.0, terus kemudian baru digital marketing saat ini yaitu menjamurnya marketplace. Apa ya itu marketplace? Marketplace apa? Toko online. Ngapain ada marketplace? Mempermudah untuk belanja. Kalian lebih sering kemana belanjanya? Shopee, terus Lazada, TikTok Shop. Apakah TikTok Shop marketplace? Izinnya tidak gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi semakin berkembangnya ini internet dan kemudian sarana komunikasi informasi itu juga berkembang pula ya pemasaran itu. Terakhir di industri digital sampai sekarang yang kalian rasakan, mau beli apa tinggal check out ya kan, mau ini tinggal masukin keranjangnya penuh nggak di check out ya? Nungguin apa? Mikir-mikir. Oke, nunggu ada uang ya. Oke, nah ini dia jenis-jenis digital branding yang nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana digital branding itu mempengaruhi bagaimana dia dibentuk. Nah, dia yang pertama kita harus milih namanya nama. Ketika kalian kan Bapak udah bilang ya, kalian harus menyiapkan apa?
produk yang nantinya kalian akan pasarkan. Artinya itu juga harus dipilih tuh nama produknya bener-bener ya. Jadi seperti apa namanya gitu, terus logonya dibuat, warnanya, slogannya itu semuanya harus dibuat ya untuk bisa mempengaruhi bisnis. Jadi pilihan tersebut haruslah unik dan menarik agar bisa selalu tertanam dalam benak seseorang gitu. Sudah menyiapkan nama brandnya? Sudah belum? Sudah kan? Nama brand apa ya kira-kira produk kalian gitu. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kalian sudah punya produk kan? Oke, kalian sudah memimpikan bahwa produk ini nantinya akan bisa sukses di pasaran gitu. Nah, berarti yang kalian lakukan adalah pertama, memilih nama dalam brandingnya apa. Ya. Jadi nama atau brand itu diartikan sebagai sebuah merek yang digunakan, ya, yang digunakan oleh produk dari perusahaan, di mana brand ini nantinya akan diberi nama sebelum membuka usaha yang diinginkan. Jadi kalian harus punya nama dulu sebelum kalian punya produk, gitu. Atau mungkin ada produknya tapi belum ada namanya, belum ada brandnya, itu juga boleh. Jadi produk dan nama harus berjalan beriringan supaya kalau kalian jual jualan apa? Nggak tahu nih apaan. Kalau kayak gitu kan bingung ya? Jadi harus apa? Harus punya nama. Gitu. Agus kemarin produknya apa? Keripik lumpia. Brandnya apa? Kulpi. Oke, berarti nanti kalian harus kamu udah punya gambaran tuh. Brandnya tuh akan seperti apa? Terus warnanya kayak gimana, kemasannya kayak gimana gitu ya. Nah itu juga harus dimiliki seorang pengusaha dalam menentukan digital brandingnya gitu. Nah ini dia logo. Tadi sudah nama, sekarang yang kedua adalah logo. Logo sebuah produk itu fungsinya apa? Seperti manusia ya. Salah satu penentu identitas yang dimiliki brand. Kalian punya nama kan semua? Agus, Firman, Kevin, Torik, ya, Ajiza, Karindia, Anastasia, semuanya punya nama, gitu. Kalau produk nggak punya nama, itu juga bingung, dia mau kemana, gitu. Makanya logo itu, ya, dia juga fungsinya seperti manusia, nama pada manusia melabel bahwa ini produk apa, gitu. Terus logo perlu memiliki kaitan dan desain yang bisa mempresentasikan nilai-nilai sebuah bisnis. Karena di logo itu selain desainernya juga harus memastikan agar logo yang mereka ciptakan bisa terlihat lebih unik. Logo yang unik kira-kira apa? Pertamina. Kenapa unik? Iya, dulu sejarahnya Pertamina itu logonya kuda laut, tapi sekarang sudah berubahan menjadi garis-garis merah, biru, hijau ya. Di langit yang biru nggak? Jadi harus memastikan logo mereka yang mereka ciptakan itu harus unik dan berbeda dari perusahaan lain. Itu logo. Nah, kemudian warna. Kalian suka warna apa? Pink. Kenapa suka warna itu? Karena Lucu. Pink lucu. Ya. Selain pink? Biru. Biru. Kenapa biru? Karena suka Doraemon. Iya. Suka Doraemon. Jadi biru. Torik suka warna apa? Pink. Kuning hijau. Biru, kuning, hijau. Oke. Kalau bisa pilih satu apa kira-kira? Biru. Oke. Ada yang suka warna merah? Kenapa? Karena lebih menyala terus kayak Lebih menyala banget. Penarik. Ya. Oke. Merah tuh berani ya artinya. Jadi ketika kalian memilih warna dalam logo kalian, kalian harus hati-hati karena setiap warna juga memiliki arti. Gitu ya. Perhatikan target pasar. Kalau target pasar kamu anak muda, terus
harus yang easy going, mungkin warna-warna pastel ya. Iya. Kalau warna-warna yang gelap gitu apa segala macam kan biasanya orang juga kurang tertarik kan. Apalagi anak muda kan butuh yang cerah, butuh yang fresh gitu. Jadi target pasar juga menentukan mau warna apa yang akan kalian gunakan. Yang kedua, perhatikan konteks kultur ya yang dianut oleh target pasar Anda. Artinya kalau misalnya suatu budaya ada yang nggak suka warna tertentu atau seperti apa gitu, contohnya gini, orang Madura kalau nyebut warna hijau itu apa? Biru. Biru daun. Biru daun. Bedanya sama biru yang nggak pakai daun? Kalau itu apa namanya, daun itu biru daun. Kalau misalnya biru biasa itu apa? Langit apa lagi? Hijau. Langit hijau. Iya Pak, kembali. Oh gitu. Nah itu kulturnya juga harus kalian sesuaikan supaya nanti penyebutannya nggak salah, gitu ya. Jadi harus menganut konteks kultural dari pasar kalian yang kalian pilih. Terus yang ketiga, perhatikan kesan yang ingin dikenalkan kepada pelanggan. Jadi warnanya harus, kalau makanan-makanan pedas identik dengan warna apa? Merah, kuning, orange, karena dia meledak gitu ya. Karena kalau merah tuh kesannya tuh kalian mukanya merah kan. Terus rasa pedas tuh didefinisikan dengan warna merah. Terus gunakan paduan warna. Jadi jangan satu warna aja, tapi warna yang mungkin sepadan gitu loh. Tadi katanya kan Kevin bilang logo Pertamina tuh bagus karena kombinasi warnanya tuh bagus gitu kan. Jadi ada beberapa warna yang mungkin dipakai sama logo itu. Terus jangan khawatir untuk terlihat berbeda dan mencolok. Gak apa-apa. Yang penting kalian tampil beda dan kalian kuat sama filosofi tersebut gitu. Lanjut. Oke. Nah ini dia. Menentukan tagline dan slogan. Apa itu tagline? Apa itu slogan? Contoh tagline apa? Sunlight. Bersih, bersinar. Sunlight gitu kan? Terus apa lagi? Cintai ususmu. Nah, itu contohnya. Terus apa lagi? Oke, Indomie seleraku gitu. Nah, itu juga termasuk slogan atau tagline yang mungkin membekas di hati pelanggan atau customer. Jadi mereka mau repeat order lagi gitu loh. Ya. Kalian sudah punya tagline belum produknya? Nah, contohnya Nike nih. Tahu Nike ya yang centang itu kan? Just do it. Apa just do it? Lakukan saja. Ketika kamu mau beli Nike, lakukan saja gitu loh. Ya, itu mungkin tagline dari Nike yang pengen dia sampaikan gitu. Yang pengen dia, ayo dong ketika kalian lihat Nike tas mungkin atau sepatu atau mungkin baju atau apa gitu aksesoris, just do it gitu. Ya udah beli aja gitu kan. Terus Nike juga punya slogan, there is no finish line gitu. Misalnya ya, untuk mengkampanyekan dari produknya. Biasanya slogan itu lebih panjang daripada tagline. Kalau tagline itu kayak singkat, padat, tagline gitu. Tapi kalau slogan itu biasanya lebih panjang dan lebih kayak tadi kan, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, itu bisa masuk ke slogan. Gitu. Kalau tagline-nya mungkin saya minum 2 gitu kan. Gitu. Terus penggunaan tagline berlaku secara umum atau keseluruhan ya. Menjadi representasi dari janji atau cerita sebuah brand. Kenapa harus ada tagline-nya? Karena dia punya punya story. Terus sementara slogan hanya digunakan pada produk-produk atau kampanye pemasaran tertentu. Jadi slogan tuh bisa pindah-pindah, tapi kalau tagline mungkin dari awal kayak logo. Dia menetap atau selamanya. Kalaupun diganti mungkin ya itu perlu periklanan atau mungkin sosialisasi lebih jauh gitu. Oke, ini mungkin yang terakhir kayaknya, menentukan tagline dan slogan. Nah, jadi tadi kan sudah tuh terkait dengan pengertian ini. Nah, ini adalah tujuannya.
sama memulai katanya. Biasanya kalau tujuan dari tagline itu dia tuh punya citra. Citra itu apa sih? Citra sama nggak kayak brand? Sama. Kalian tuh citranya di mata orang lain udah positif atau negatif? Negatif. Citra itu adalah pandangan orang lain ke kamu ya, atau pandangan orang lain kepada suatu brand. Jadi kalau misalnya citranya udah jelek, berarti ya harus dibangun dari awal lagi nih supaya reputasinya tuh bagus gitu. Tapi kalau kalian citranya udah bagus, mau ngapa-ngapain juga enak kan? Oh dia anak yang pintar, anak yang periang, suka menabung, tidak sombong gitu. Jadi dari situ tuh citranya udah bagus gitu kan. Tapi kalau citranya buruk ya mau nggak mau harus ngebersihin namanya supaya karakternya tuh ada lagi. Makanya jangan sampai kalian citranya buruk. Karena ngebersihinnya tuh susah kalau identitas ya. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada ya. Terus untuk jumlah kata kita lihat di sini. Kalau tagline itu singkatnya biasanya kurang dari 7 kata. Tadi kan Nike berapa? Just do it. 3. Kalau slogan itu lebih panjang 9 sampai 10. Jadi kalau slogan lebih dari itu mungkin bukan slogan lagi tapi cerpen kali ya. Ya, oke. Nah, ini durasi penggunaannya juga kita bisa lihat. Kalau tagline tadi ya tidak lekang oleh waktu dan sebagainya, slogan cenderung hanya digunakan untuk produk dan perusahaan akan membuat slogan ketika mereka ingin fokus pada tema atau ide ide baru gitu. Terus waktu pengembangannya juga tagline dibuat pada tahap awal perencanaan strategi. Kalau slogan dikembangkan saat perusahaan menjalankan kampanye. Beda ya, kalau awal kan dia perusahaan berdiri itu awal banget kan. Tapi kalau kampanye atau ada produk baru tuh ada slogan-slogan gitu. Apa nih slogan kita hari ini gitu kan. Kalau tagline dari awal pasti sama. Oke, siapa yang ingin bertanya? Kita waktunya Q&A, questionnaire and answer. Siapa yang mau nanya terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Akan Bapak jawab. Halo? Sudah paham semua? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, yang di belakang. Ada nggak? Udah paham semua nih? Hah? Apa? Tadi tentang brand, tentang produk, tentang hal-hal yang kita bicarakan mengenai bagaimana sih membuat nama brand yang bagus gitu. Ada warna juga gitu. Kira-kira apa yang mau kalian tanyakan? Oke, Kevin. Apakah untuk membuat suatu logo itu harus ada seperti gambar tersebut? Apakah bisa cuma tulisan aja? Oke. Yang menjadi ciri khas buat produk itu toh. Oke. Jadi pertanyaan Kevin tuh kayak kalau tadi ya logo bisa cuman huruf-huruf aja ya atau nama aja atau hanya harus ada gambarnya. Tergantung. Kalau misalnya Nike malah dia cuman simbol, ya kan? Cuman checklist aja gitu, tapi as simple as that gitu loh. Simple kayak gitu cuman mendunia kan? Terus brand-brand yang simple lagi kayak apa? Contohnya, kalian tau Adidas? Ya itu juga cuma titik-titik gitu kan? Dan itu juga kalau orang lihat itu, oh Adidas nih gitu. Boleh, mau dia simbol, mau dia gambar, mau dia sama kata-kata itu dibolehkan kayak gitu. Selama memang dia karakternya kuat ya. Kalau orang lihat itu udah pasti nih membicarakan tentang brand itu gitu. Oke? Gitu. Kayak misalnya Aqua kan pasti ada tulisannya Aqua kan. Ya mungkin dia cuma gambar gunung aja kan, apa ini gitu kan. Jadi itu contoh yang gambar dan gunung. Yang lain ada lagi? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan membagikan kelompok. Kalian coba duduk per kelompok masing-masing, nanti akan bagikan tugasnya terkait dengan ruang lingkup digital branding. Silakan.
Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ya, madep ke sini. Bantunya di sini kan. Nanti bantu yang lain. Siapa yang kelompok yang belum dapat kertas? Oke, semuanya sudah dapat kertas ya? Bapak akan membagikan temanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk temanya, jadi kalian untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 kamu temanya adalah, silakan dicatat, peran digital banking. Kelompok 1, peran digital banking. Dalam pemasaran. Kelompok 2, sejarah digital branding. Sejarah digital branding di Indonesia. Kelompok 3, jenis-jenis digital branding yang sudah mendunia. Ini kelompok 4, produk-produk ya, yang memiliki logo yang kuat. Dalam dulu gambar. Gambarnya hanya logo tapi dia kuat gitu. Ya. Kelompok 5, produk-produk. Ya, analisis produk dulu. Dengan logo yang kuat.
yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah proyek. Jadi kalian analisis apakah kuat menentukan kuat atau tidaknya sebuah proyek. Ya. Ada pertanyaan sebelum kalian mulai? Oke. Gak apa-apa. Iya. Ini dari kalian. Ini kan kalian contohnya misal ini cuma
resep ya. Agus sudah. Oke. Kita akan sambut kelompok satu dulu ya yang akan maju. Yang lain nanti akan melihat dan menanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang mengerti. Silakan kelompok satu, tepuk tangan buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan bagian peran digital brand pemasaran, yaitu apa? Pengertiannya yaitu memperkenalkan brand kita ke konsumen secara luas di tengah ketatnya persaingan bisnis di era digital seperti saat ini. Lalu manfaatnya apa? Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness, dapat memperkenalkan atau menyebarkan merek kepada konsumen. Yang kedua, meningkatkan penjualan dengan meningkatnya atau teraplikasinya merek, maka penjualan akan adil. Yang ketiga yaitu menjangkau konsumen lebih luas. Banyaknya para konsumen
Oh ya, dengan adanya platform maka konsumen lebih mudah menjangkau platform yang telah disediakan sehingga untuk dikenal konsumen itu lebih mudah. Dan yang keempat dibaca oleh yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Dengan adanya platform maka kita dapat berinteraksi dengan konsumen secara langsung. baik. Itu dari hasil analisa saya dan kelompok-kelompok saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Oh iya, ada pertanyaan? terkait dengan peran apa tadi? Peran digital branding dalam pemasaran. Oke. Peran digital branding dalam pemasaran. Tadi untuk meningkatkan brand awareness. Terus apalagi tadi? Meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan. Ada yang ditanyakan nggak terkait dengan peran dari digital branding dalam pemasaran? Ada? Apa kering dia? Dari kelompok itu? Ada? Tidak ada? Luis. Oke, berarti sudah paham semua ya? Ya. Oke, silakan ditutup. Oh ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 silakan. Yang lain siap-siap ya. Kalau bisa, hati-hati. Yang lain perhatikan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah dan atau menjawab soal yang sudah diberikan oleh Pak Surur, yaitu Produk-produk yang memiliki logo yang kuat dalam bentuk gambar, yaitu yang pertama ada logo Apple. Logo Apple melambangkan produk-produk Apple yang berkualitas tinggi, dan juga Apple melambangkan pengetahuan. Logo Apple menunjukkan pendekatan unik perusahaan terhadap desain dan teknologi. Gimana desainnya? Coba lihat Apple. Oh gitu ya, apel yang dimakan gitu ya. Lanjut. Mengapa harus Apple tinggi karena untuk menunjukkan skala dan menunjukkan kalau Apple dan Apple seri. Logo yang kedua yaitu Pepsi. Ini teman-teman, Pepsi, mana membangkitkan patriotisme di Amerika pasca perang. Yang kedua, membedakan Pepsi dari pesaingnya, terutama merek sebelah yang memiliki estetika berwarna merah. Lalu yang ketiga, Pepsi memperkenalkan tutup botol baru yang menampilkan tanda kata Pepsi di bidang putih bendera 3 warna yang melambai yang dimaksud sebagai pertunjukan patriotisme Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Mungkin dari apa yang kita jelaskan ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan Anda. Ya. Teman kita. Boleh disampaikan pertanyaannya. Apakah Pepsi sempat ada baru? Iya, ada beberapa kali, ada 3 kali. Yang pertama dan kedua itu lebih dominan ke warna merah. Oke. Karena di merek sebelah sudah ada yang berdominan warna merah, jadi Pepsi merubah logonya menjadi 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Ada lagi? Silakan. Apa arti dari logo
Apple artinya apa? Apple, logo Apple itu melambangkan produk-produk Apple yang berkualitas tinggi. Mengapa? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok Apple ini apelnya tuh nggak utuh, kok harus digigit kayak gini? Karena ini tuh membedakan antara apel dan juga cherry. Buah cherry. Ada lagi? Itvi. Di sini saya ada satu pertanyaan. Apa elemen desain dalam logo yang paling mencerminkan produk yang ditawarkan? Apa elemen desain dalam logo dalam mencerminkan produk yang ditawarkan? Apakah gambar atau mungkin kata-kata atau apa gitu, silakan. Siapa yang mau jawab? Alfi? Fadia? Silakan. Alfi? Iya, nggak apa-apa. Untuk di logo yang pertama yang mendominasi itu ada pada gambarnya, pada logonya. Lalu untuk di logo yang kedua itu lebih pada tulisan kata nama produknya di bawahnya. Karena jika dilihat dari logonya saja itu tidak terlihat, jadi ditambah dengan nama produknya yang di bawahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bisa ditutup. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan yaitu soal dari Bapak Surur. Soalnya yaitu 3 logo yang kuat dalam kurung kata. Yang pertama yaitu ada logo Erigo. Logo yang sederhana dan mudah dikenali dan mudah diingat, mencerminkan nilai filosofi merek, menciptakan citra positif sebagai merek yang mendukung industri lokal dan nasional. Selanjutnya, yang kedua ada Ricis. Desain yang sederhana namun menarik, kombinasi warna cerah yang mencolok, logo menyenangkan dan ramah, menciptakan kesan positif. Ricis aktif di media sosial dan kampanye iklan. Dan yang ketiga ada Samsung, logo yang minimalis dan mudah dikenali. Kombinasi warna biru dan putih menciptakan kesan profesional dan modern. Penggunaan logo yang konsisten. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Kevin, kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, seberapa efektifkah peluang logo dengan kata untuk dikenal masyarakat secara luas? Seberapa efektif logo tapi dengan kata? Kalau tadi kan kelompok yang Aziza itu kan dengan gambar, kalian kan dengan kata nih. Seberapa efektif? Bisa dijawab. Kalau pakai kata aja nggak pakai logo itu kan lebih diingat namanya, kayak Erigo, cuman Erigo doang, jadi kayak lebih apa ya, dominan nama do kayak udah diingat gitu lah. Samsung, bukan kata Samsung, paham gitu? Kayak lebih mudah diingat karena logonya itu dari kata itu doang, dari kata nama merek itu. Jadi kalau misalkan produk Apple yang dijelaskan tadi kan Apple, jadi kayak kurang menjelaskan, saya kurang mendefinisikan nama merek itu. Kalau misalnya pakai kata kan lebih mudah diingat juga. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Iya, Kelompok silakan. 4. Untuk logo itu apa? Logo kata Samsung
Samsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Asal-usul kata Samsung berasal dari bahasa Korea yang berarti 3 bintang. Kata Sam berarti 3 dan Sung berarti bintang. Campur. Oke. Ada lagi untuk kelompok Mungkin 5 dari ya? kelompok ini kelompoknya Valen. Tadi nggak tanya ya. Kelompok 6 ada Dina. Ya, oke. Atau mungkin dari kelompok lain yang udah nanya nggak apa-apa. Mau nanya lagi? Boleh, silakan. Ya, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh ditutup, Nak. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila mana ada kesalahan, kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sudah 3 kelompok. Ada lagi kelompok lain? Oke, Valen silahkan. Kelompok berapa ini? 5 ya? Apa 3? Kelompok 3 silahkan. Yang lain nanti bisa disiapkan juga untuk refleksi ya. Nanti ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan soal dari Bapak Surur, jenis-jenis digital branding yang sudah mendunia. 1. Website profesional mencerminkan identitas merek secara online dan sering menjadi titik kontak pertama bagi calon pelanggan. Contoh Apple, Nike, Amazon. Yang kedua, media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter digunakan untuk membangun merek, berinteraksi dengan audiens dan meningkatkan kesadaran merek. Contohnya Coca-Cola, Adidas, dan Starbucks. Yang ketiga ada SEO, yaitu pengoptimalan situs web agar muncul di hasil pencarian Google, Bing, dan mesin pencari lainnya. Adalah strategi yang membantu merek lebih mudah ditemukan secara online. Contohnya itu adalah Moz dan HubSpot. Yang keempat yaitu influencer marketing, mempromosikan produk melalui tokoh berpengaruh di media sosial atau industri tertentu. Contohnya Gucci yang bekerja sama dengan selebriti dan influencer besar. Yang kelima yaitu email marketing. Menggunakan email ini untuk menjalin hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Contohnya Amazon yang secara rutin mengirimkan rekomendasi produk. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan kelompok lain terkait dengan silakan Hanum. Ya. Mengapa harus menerapkan digital branding? Mengapa perusahaan harus menerapkan digital branding? Oke, silakan. Ini pembahasan kita ya tadi di awal ya. Kenapa sih perusahaan harus menerapkan digital branding?
sosial sehingga mudah untuk dijangkau oleh banyak orang atau masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut. Oke. Cukup dulu ya. Silakan ditutup Kak. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Ayo silakan. Terakhir kelompok 6 berarti ya. Siap-siap dong. Yang lain tetap fokus. Yang lain tetap fokus. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Terlebih yang belum nanya ditanya harus oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan soalan yang diberikan oleh Bapak Surur tentang sejarah digital branding di Indonesia. Nah, yang pertama, awal 1990 sebelum World Wide Web menjadi arus utama pemasaran digital ada dalam bentuk primitif melalui platform dan komputer yang menawarkan surat elektronik dan periklanan. Pada tahun 1991 hingga 1944 diwujudkan World Wide Web pada tahun 1991. Situs web pertama dibuat pada tahun 1991 oleh tim Berners-Lee. Pada tahun 1994 sampai 2000 ledakan smartphone menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah penggunaan. Akhir tahun 1990-an muncul mesin pencari SEO seperti Yahoo dan Google. Awal tahun 2000-an muncul platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Pertengahan 2000-an pemasaran seluler dan video muncul pemasaran seluler dan konten video. Platform seperti YouTube. 2010 era diintegrasi pada dan personalisasi optimasi mesin pencari sebagai besar didorong oleh pembaruan besar dari Google. Tahun 2020-an era kecerdasan pembuatan dan otomasi influensi muncul di platform Instagram dan TikTok. Ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh. Silakan. Apakah ada faktor lain atau fenomena tertentu yang menyebabkan pengguna Indonesia, digital branding itu menjadi marak di Indonesia sampai saat ini? Apakah ada faktor tertentu, ada fenomena tertentu yang menyebabkan digital branding di Indonesia sekarang marak sampai saat ini? Faktor tertentu kenapa digital branding itu booming ya di Indonesia gitu loh. Tentunya itu ya karena orang Indonesia itu kan pasti orang Indonesia kebanyakan tuh kan malas, bukan malas, bahasanya itu bukan malas kayak mager, kayak malas gerak. Muncul digital branding itu kan dari sosial media itu kan juga yang muncul kayak marketplace ini kayak seperti orang-orang yang pemalas itu biasanya kayak menggunakan marketplace tersebut untuk belanja ataupun mencari kebutuhan yang ada di rumah. Lalu dari hiburan tersendiri itu biasanya dari televisi itu mungkin udah banyak orang itu yang bosan juga sama televisi yang isi acaranya itu aja terus banyak iklannya. Nah, sedangkan di platform media TikTok dan lain-lain itu iklannya sedikit atau bisa dihitung dengan hitungan jari. Ya, oke. Ada yang lain silakan. Iya dulu.
Tasya terakhir ya. Ya. Tadi Bapak. Oh, Hani, oke. Oke, silakan. Ayo, silakan Amanda. Izin menjawab. Yang lain perhatikan. Jadi awal 1990 itu menggunakan World Wide Web dan sekarang itu lebih cenderung ke platform seperti media sosial seperti Instagram, TikTok dan platform lainnya. Oke. Hani, silakan. Kan udah banyak nih produk Indonesia yang udah mancanegara. Nah, bagaimana sih merek-merek Indonesia bisa bersaing dengan merek internasional global? Oke. Kembali ke izin menjawab, kembali lagi terhadap kualitas yang diberikan. Kualitas yang diberikan dari Indonesia biasanya itu cenderung lebih Indonesia juga lebih cenderung memikirkan harga atau lebih memikirkan keuntungan dari mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kualitas Indonesia itu masih minim untuk kualitasnya sendiri. Jadi untuk bersaing dengan produk luar negeri itu biasanya kita lihat dari kualitasnya itu lagi. Balik lagi ke kualitasnya bagus, kualitasnya bagus, harganya juga bagus, itu bisa menjamin untuk produk yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 6, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab soal dari Pak Surur, yaitu iklan yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah brand. Mau dijawab oleh Iklan sangat penting dalam sebuah brand karena dengan iklan dapat membantu konsumen dalam memilih produk atau layanan yang akan dibeli dengan memberikan informasi, membujuk, dan memikat. Membangun hubungan antara merek dan konsumen, menciptakan minat di antara calon konsumen yang dapat mengarah pada peningkatan penjualan. Selain itu, iklan dapat memperluas jangkauan pasar untuk mendistribusikan produk, barang, atau jasa. Selain iklan, terdapat juga istilah WOMM, Word of Mouth Marketing. WOMM merupakan bentuk pemasaran yang organik dan efektif karena mengandalkan kekuatan koneksi pribadi dan umpan balik yang mulus dan tidak diminta. Jadi orang cenderung lebih percaya dan bertindak berdasarkan saran dari seseorang. Jika tidak ada iklan, masyarakat tidak mengetahui tentang brand tersebut dan penjualan akan menurun. Jadi, iklan sangat penting dalam sebuah brand. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pentingnya iklan dalam sebuah brand. Silakan Vanessa.
Iya, kelompok ini. Menurut kalian, kalau misalkan ada produk namun tidak memiliki sebuah iklan, namun dari produk tersebut itu memiliki sebuah slogan dan juga tagline, itu bagaimana tanggapannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Hanisa. Dengan adanya iklan, kita bisa mengetahui testimoni dari orang lain yang sebelumnya sudah pernah beli atau memakai. Dan bisa kita buktikan sendiri dengan adanya iklan tersebut. Ya. Oke. Kalau nggak ada iklan Oh, nggak terlalu Dikenal. ya dengan adanya iklan kan bisa dikenal orang. Kalau slogan kan cuma kesebar di sekitar aja. Ada lagi? Jadi kebalikannya dari pertanyaan kita, bagaimana jika suatu brand memiliki marketing yang sangat kuat, iklan di mana-mana, ini sangat kuat banget. Namun penjualannya tetap di ini saja, dia bisa jadi turun dari itu semua. Maka bagaimana tanggapan supaya produk ini lebih gimana ya, banyak yang beli gitu? Beriklan terus tapi nggak ada yang beli atau turun gitu. Iya. Gimana? Itu udah kuat banget katanya iklan itu bisa meningkatkan penjualan. Oke. Mungkin kayak iklan yang kita buat itu kurang menarik dan konsumennya itu nggak terlalu suka sama iklan kita. Jadi kita bisa membuat iklan lagi atau lebih menarik. Oke, terakhir silakan Tasya. Tadi Dina dulu ya. Oh, Dina, silakan. Apa kelebihan periklanan? Dari periklanan? Kelebihan dari periklanan. Oke. Kelebihan dari sebuah periklanan apa? Izin menjawab pertanyaan dari Dina. Membangun hubungan antara merek dan konsumen, menciptakan minat di antara calon konsumen yang dapat mengarah pada peningkatan penjualan. Iklan dapat memperluas jangkauan pasar untuk mendistribusikan produk barang. Satu lagi deh bonus. Yuk. Aku ngomong terakhir kan? Monggo sih ya. Sejauh mana iklan dapat membedakan merek dari pesaing di pasar? Sejauh mana iklan bisa membedakan antara produkmu dengan pesaing? Oke. Sejauh mana iklan dapat membedakan merek dari pesaing di pasar? Oke, silakan. Iya, silakan ya. Ayo, nanti bawa bantu kalau kalian memang masih ragu. Ayo.
Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah maju, tepuk tangan buat semuanya. Kalian hebat-hebat sekali bisa mendiskusikan, kemudian mempresentasikan terkait dengan digital branding yang telah kalian dapat di kelompok kalian dan dibagikan ke kelompok yang lain. Terima kasih juga untuk para penanya yang antusias, kemudian juga kritis dalam mendiskusikan atau mempertanyakan terkait dengan digital branding yang dipresentasikan oleh kelompok lainnya. Bapak ingin mencoba nanti setelah kalian berefleksi ya, ingin menyimpulkan ya, atau mungkin sekarang aja terkait dengan pembelajaran kita hari ini, bahwa tadi ada beberapa yang mungkin terkait dengan pentingnya digital branding untuk sebuah produk gitu kan. Kemudian kelompok 2 terkait dengan sejarah dari digital branding di Indonesia, dan masih banyak lagi. Tadi ada yang terkait dengan produk-produk yang mungkin tenar hanya dengan gambar, hanya dengan tulisan, dan juga tadi peran iklan dalam penjualan ya, dalam memasarkan produk. Sebenarnya jawaban kalian sudah ini, nanti kalian berliterasi lagi. Tadi Bapak sedikit luruskan terkait dengan kenapa sih produk di Indonesia itu kayaknya tuh susah ya untuk bersaing sama produk luar dan sebagainya. Ternyata sebenarnya produk Indonesia itu nggak kalah sebenarnya ya. Kualitas, kemudian mutunya gitu. Banyak produk-produk kita yang dilirik oleh orang luar. Kayak misalnya ada ya kerajinan di Banyuwangi itu sampai ekspor loh ke Eropa, ke Amerika gitu, ke Asia Timur dan sebagainya. Jadi itu kita tidak kalah, saling yang kalah adalah mungkin terkait dengan cara pemasarannya. Makanya kalian nanti ya pengusaha-pengusaha hebat bisa untuk merebut pasar-pasar internasional ya, supaya mereka juga bisa menikmati produk-produk dari Indonesia, bukan hanya dari luar aja, atau mungkin produk-produk yang enggak dari Indonesia aja yang bisa kita beli gitu. Jadi tergantung dengan masyarakat yang harus cinta produk Indonesia. Silakan refleksi untuk hari ini. Anastasia dan Aziza, oke, boleh. Tasya dulu mungkin ya. Aziza, oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit merefleksikan dari pembelajaran yang sudah dijelaskan dari tadi, yaitu saya dapat mengetahui perbedaan digital branding dan juga digital marketing dan juga pengertian-pengertiannya. Terus sini saya jadi tahu makna-makna dan juga arti logo atau arti tagline atau slogan dari satu produk yang sudah sukses atau dikenal banyak orang. Terus juga saya merasa senang karena bisa berkomunikasi bersama teman-teman kelompok yang lebih dekat. Terus juga tentang pembelajaran hari ini. Terus saya juga bisa tahu cara-cara menentukan brand, tagline dan slogan. Oke, terima kasih Aziza. Silakan Anastasia. Baik, saya akan memberi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran ini saya mendapatkan banyak ilmu tentang apa itu digital branding. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu digital branding, saya menjadi tahu. Dan sejarah-sejarahnya digital branding, dari digital branding dan makna-makna logo tagline dan slogannya. Terus dalam berkelompok itu bisa menumbuhkan
Oke, tepuk tangan buat anak Tasya. Oke, kita sudah di penghujung ya. Nanti kita akan tindak lanjut. Kita selanjutnya akan membuat logo secara online. Gitu. Jadi insya Allah akan memakai komputer. Sudah siap? Siap. Lalu Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa terkait dengan belajar kita hari ini sudah selesai. Semoga berkah ilmunya semuanya dan juga kalian nanti pulang selama sampai di tujuan. Silakan. Persiapan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Kita akhiri ya. Mohon maaf jika Bapak ada salah. Sampaikan salam Bapak ke orang tua kalian. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.